Apa pengalaman saya akhir-akhir ini tentang kuasa dan kesetiaan Tuhan? Hari yang diberkati, saudara-saudari terkasih, inilah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Kita semua menghadapi berbagai pencobaan dan kesulitan dalam hidup, seperti kebutuhan akan pemeliharaan, perlindungan, penyembuhan, dan masih banyak lagi. Dan dalam semua tantangan ini, ada satu solusi utama yang bisa kita lakukan. Mempercayai dan datang kepada Tuhan kita, yang berkuasa atas segalanya, penyedia kita, pelindung, penyembur, dan segalanya. Vida Maria dari Kota Butuan, Filipina, adalah salah satu misionaris penuh waktu dari Pusat Misi Global CFC. Ia mengalami kesetiaan Tuhan, terutama di saat-saat paling sulit dalam perjalanan hidupnya. Ia kini dikenal sebagai Tita Vida. Ia bergabung dengan komunitas CFC melalui pelayanan Handmaids of the Lord pada tahun 2001. Tita Vida mulai bergabung sebagai tenaga kerja Global Mission Center pada tahun 2001 melalui pekerjaannya di program Work with the Poor and COP sebagai donatur, koordinator dan kepala program sponsor pendidikan, di mana ia terus mengabdi sampai sekarang. Pada tahun 2017, ia didiagnosis kanker endometrium stadium 1 beta. Ia sangat terpukul dan berdoa sungguh-sungguh untuk bimbingan dan penyembuhan dari Tuhan. Ia merasa sangat tak berdaya dan berpikir bahwa ia akan segera meninggal karena penyakit itu. Namun Tuhan menyentuh hati orang-orang di sekitarnya yang memberinya keberanian untuk menjalani prosedur medis dan menguatkannya melalui doa bersama dari keluarga, komunitas CFC Handmaids of the Lord, dan teman-teman. Ia merasakan kehadiran Tuhan dalam perjalanan medisnya. Ia menyerahkan sepenuhnya kondisinya kepada Tuhan, dan Tuhan tidak mengecewakannya. Tita Vida telah bebas dari kanker selama 7 tahun terakhir. Doanya hingga saat ini dipenuhi dengan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Dalam Injil hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus terus menghadirkan kehadirannya yang penuh kasih kepada orang-orang di sekitarnya dan kepada mereka yang mengikutinya, dengan harapan mereka bisa mengalami atau menerima apa yang selama ini mereka nantikan, perlindungan, penyembuhan atas penyakit mereka, dan bukti serta pengalaman akan kuasa Allah. Semua orang di sekitarnya, semua yang mendekat kepadanya, mengalami kuasanya. Ia bahkan lebih dari cukup dalam memenuhi semua kebutuhan mereka, melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Sebagian orang mempertanyakannya dan kehilangan fokus. Sebagian hanya membutuhkan gestur kecil dari iman mereka. Namun demikian, mereka tetap mengalami kuasanya, karena mereka percaya dan karena ia peduli. Paus Fransiskus berkata, kita semua adalah orang berdosa, tetapi Tuhan menyembuhkan kita dengan kelimpahan rahmat, belas kasih, dan kelembutan. Marilah kita semua menggunakan sedikit iman yang kita miliki, meskipun kita masih berdosa, untuk datang ke hadapan Tuhan, dan kita bisa yakin bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita dalam kelimpahan kasih, rahmat, dan belas kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih, karena Engkau begitu peduli kepada kami, sehingga Engkau memperkenankan kami mengalami kelimpahan kasih dan berkat-Mu. Semoga Engkau memberi kami rahmat untuk selalu datang kepadamu dengan percaya bahwa Engkau akan memenuhi segala kebutuhan kami, meski kami kecil dan berdosa.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita saudara-saudari. Tuhan memberkati iman Katolik kita. Dan Couples for Christ.